Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan materi selanjutnya. Tapi sebelum itu kita baca doa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pekan kemarin kita membahas bait 24 sampai 27 tentang kurang lebihnya kitab-kitab yang wajib kita percaya, yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim yang berakidah bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Untuk pembahasan kita kali ini adalah Aqidatul Awam, terjemah dan penjelasannya bait ke-28 sampai ke-29. Dan insya Allah ini adalah batas terakhir materi kita di semester kedua. Sebelum kita memulai, seperti biasa kita baca dulu ya syairnya, bait ke-28 sampai ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Ya, itu tadi nadanya. Kemudian terjemahannya, siapkan dulu ya buku tulis dan alat tulisnya. Segera dicatat bagi kalian yang membawa buku. Jangan lupa tulis bismillah dan tanggal hari ininya. Imanuna biyaumi akhirin wajab. Imanuna, keimanan kita, biyaumi akhirin, kepada hari akhir, wajab, itu hukumnya wajib. Wa kulli, dan segala maka nabihi minal ajab, perkara yang dahsyat pada hari akhir. Maka nabihi itu sebenarnya artinya apa atau perkara yang bersangkutan dengan hari akhir itu, minal ajab itu dahsyat gitu ya. Tapi untuk terjemahan simpelnya adalah dan segala perkara yang dahsyat. Minal ajab, ajab tuh yang dahsyat, dengan dan segala perkara yang dahsyat pada hari akhir. Kemudian bait ke-29, khatimatun fi dzikri bakil wajibi. Khatimatun artinya sebagai penutup, fi dzikri di dalam menerangkan, bakil wajibi ketetapan yang wajib. Mimma ala mukallafin, dari hal yang menjadi, min wajibin, yang wajib, ala mukallafin itu bagi mukallaf ya. Mimma ala mukallafin min wajibi, dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukallaf.
Oke, penjelasan bait ke-28 adalah yang pertama, secara tidak langsung pada bait awal itu menerangkan bahwa kita harus beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir itu adalah keyakinan yang pasti akan datangnya hari akhir dan sesuatu yang berhubungan dengannya. Ya, jadi kalau kita, apa sih yang dimaksud dengan beriman pada hari akhir? Ya tandanya kita percaya, kita yakin bahwa hari akhir itu pasti ada, ya pasti akan ada hari di mana seluruh kehidupan di alam dunia ini akan berakhir, ya. Dalam masalah iman kepada hari akhir ada beberapa hal yang harus diyakini oleh seorang mukmin, yaitu siksa dan nikmat kubur, hari mahsyar, hari hisab, surga, neraka dan sebagainya. Kalau kita percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, otomatis kita juga harus percaya dengan segala hal, ya, dengan segala hal yang punya kaitan kepada hari akhir, yaitu contohnya siksa dan nikmat kubur, hari mahsyar, hari hisab, surga, neraka dan sebagainya. Ya. Baik, akan dijelaskan beriman kepada nikmat dan siksa kubur, ya. Jadi, bagi kita seorang mukmin wajib meyakini apa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang paling pertama, yang berhubungan dengan hari akhir yaitu nikmat dan siksa kubur, ya. Kita yakin bahwa kematian itu pasti akan menjemput setiap manusia, dan apabila kematian telah datang kepada seseorang, maka tidak akan bisa dimajukan atau ditunda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34, ya. Yang bunyinya walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka atau ajal mereka, tidak dapat ia mengundurkannya atau sedikit pun atau juga memajukannya, ya. Jadi kita semua ini gak bisa minta dijemput secara cepat ataupun diundur ketika mau menghadapi ajal, ya. Ada orang yang dikasih kesulitan, yang dikasih ujian, dikasih cobaan di dunia hingga ia berputus asa dari rahmat Allah, sehingga ia ingin rasanya ajal segera menjemputnya. Sampai misalkan dia turun atau loncat dari gedung lantai misalkan 27 atau gedung tertinggi, kalau emang belum ajalnya itu gak akan dia bisa meninggal. Paling ya hanya luka, ya, luka atau cacat mungkin jadinya, karena mungkin menurut dia dengan cara seperti itu dia bisa langsung mati, tapi kalau emang belum waktunya ya nggak bisa. Begitu pula kita yang mungkin sehat-sehat aja, alhamdulillah kehidupan masih bisa dijalani dengan baik, tapi kalau memang sudah ajalnya, misalkan kita keluar dari sebuah ruangan terus kita kepleset, ya bisa jadi kalau emang sudah ajalnya ya sudah selesai sampai di situ. Mungkin secara nalar, gak mungkin masih cuman kepleset aja bisa. Tapi kalau udah ajalnya, udah waktunya, itu gak ada yang bisa memundurkan ataupun memajukan waktu ajal itu, ya. Dan setelah seorang dikuburkan, Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan ruh orang tersebut, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah meninggal nanti, itu setelah dikuburkan, sebenarnya Allah itu nanti akan mengembalikan lagi ruh kita, ya. Yang akan kemudian saat itu datanglah dua malaikat, ya, dua malaikat. Malaikat apa nih? Ya kan kemarin sudah dijelaskan, malaikat yang menanyakan amal baik buruk kita di dalam kubur itu malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir, ya. Malaikat Munkar dan Nakir itu akan bertanya tentang apa? Tuhan kita.
Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, makiblatuka, man ikhwanuka. Ya kan? Jadi yang ditanya itu tentang Tuhan, nabi, agama, kiblat, dan saudaranya. Orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, itu yang selama hidupnya selalu berbuat kebaikan. Jadi kalian gak perlu repot-repot, misalkan, saya kan belum pernah belajar bahasa Arab. Kalau misalkan malaikat Munkar sama Nakir itu nanya pakai bahasa Arab, saya nggak bisa jawab. Nggak perlu. Ya, itu nggak perlu. Karena yang akan menjawab itu adalah sesuai amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, jadi ketika sudah kita bisa menjawab Tuhan kita siapa sampai akhir, insya Allah balasannya pasti akan surga. Jadi nggak perlu merasa takut kalau memang selama hidup kita di dunia itu lebih banyak atau sudah mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, hal yang diharamkan, hal-hal maksiat, insya Allah ya, itu akan menjadi kabar gembira buat kita jika kita sudah melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Sedangkan orang-orang yang selama hidupnya selalu diisi dengan kedurhakaan dan tindakan yang menyengsarakan orang lain, ya, akan mendapatkan siksa dalam kuburnya, ya. Gitu. Nah, dalam hal ini siksa kubur itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, azab kubur yang berlangsung terus sampai hari kiamat. Nah, nauzubillah sama nauzubillah. Jadi ada dua macam siksa kubur. Yang pertama adalah yang terus berlangsung sampai hari kiamat, yaitu untuk siapa nih? Yaitu untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta orang-orang yang selalu berbuat dosa besar. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min itu tentang keluarga Fir'aun, ya, ayat 46. Yang artinya kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, jadi itu menjadi salah satu dalil bahwa bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, juga berbuat yang dilarang Allah, membuat dosa besar, itu akan mendapatkan azab di alam kuburnya, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kedua itu ada azab kubur yang hanya berlaku untuk sementara. Itu buat siapa? Itu buat orang mukmin yang melakukan kemaksiatan. Jadi kita sudah beriman sama Allah, kita sudah beriman sama Rasulullah, kita juga sudah mengimani kitab-kitab Allah. Pokoknya rukun iman yang 6 kita yakini. Tapi pernah melakukan kemaksiatan, maka ia akan disiksa sesuai dengan dosa yang ia lakukan di dunia. Misalkan kita selama hidup pernah membicarakan keburukan orang lain, yaitu akan dibalas sampai benar-benar menghapuskan dosanya, menghilangkan dosanya, ya. Jadi kita akan dibalas di alam kubur itu sesuai dengan dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Makanya sekarang kita masih diberikan kesehatan, dikasih kesempatan sama Allah untuk terus beribadah, melakukan segala perintahnya, usahakan kita sudah niat untuk bertaubat, ya. Kalau kita bertobat, insya Allah dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan itu akan dihapuskan.
Tapi yang jelas taubatnya harus benar-benar dari hati, dan setelah taubat tidak melakukan kesalahan lagi, ya, tidak melakukan dosa lagi. Itu syaratnya, yang benar-benar taubat, ya. Nah, kemudian siksa ini bagi orang yang seperti ini itu bisa diringankan atau bahkan mungkin dihentikan, ya. Dihentikan kapan? Itu tadi kalau memang sudah bisa membayar semua dosa-dosa yang sudah dilakukan waktu hidup di dunia, ya. Kalau udah habis bisa diberhentikan. Atau misalkan ada keluarga dari kita atau sahabat atau teman-teman kita yang masih hidup di dunia itu berdoa dan memohon ampun buat kita, atau mengirimkan pahala sodako, mengirimkan pahala bacaan Al-Quran mereka yang diniatkan untuk kita, itu bisa jadi siksaan kita itu dihentikan sementara. Nah, jadi makanya kan ada hadis Rasulullah yang artinya ada 3 amal yang tidak akan terputus, ya, sampai hari kiamat, ya. Selama kita mempunyai 3 amal ini, insya Allah walaupun kita meninggal, jasad kita sudah di alam kubur, itu tidak akan terputus, akan tetap terus mengalir. Apa sih? Ya, 3. Yang pertama itu ada sodako jariyah. Sodako jariyah kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita punya rezeki, kita berikan, kita infakkan untuk pembangunan, misalkan pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan pesantren, pokoknya hal-hal yang digunakan untuk di jalan Allah, itu sedekah jariyah. Selama bangunan itu masih berdiri, ya, selama bangunan itu masih terus dipakai untuk orang sholat, untuk orang mengobati orang-orang sakit, atau ya pokoknya sedekah jariyah semacam itu yang akan terus mengalir, itu kita akan terus mendapatkan transferan pahala meskipun jasad kita sudah di dalam kubur, ya. Nah, Masya Allah. Terus apalagi contohnya? Contohnya dengan, nah ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan tetap mengantarkan pahala buat kita, ya. Jadi kalau kita punya ilmu, mudah-mudahan ilmu kita selalu bermanfaat, ya, bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita, bermanfaat untuk orang lain, ya. Bahkan yang paling penting itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya. Kita bisa berbagi ilmu, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, selama yang orang yang kita kasih tahu itu melakukan apa yang kita beritahukan tentang ilmu kebaikan, ya akan terus mengalir pahalanya, ya. Nah, yang ketiga adalah doa anak yang sholih, ya. Jadi doa anak yang sholih untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, itu insya Allah mustajab, ya. Ketika kita menjadi anak yang sholih, sholihah, kita doakan keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita doakan kedua orang tua kita yang telah lebih dulu mendahului kita, kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya inilah manfaat dari doa anak yang sholih, ya, bisa menghentikan siksaan daripada dosa yang pernah diperbuat selama di dunia, ya. Jadi itu. Kemudian makanya tradisi tahlilan, ya, yang udah berlaku umum di masyarakat Indonesia itu sebenarnya perlu dilakukan, ya, perlu dilestarikan. Karena apa sih? Karena yang dibaca dalam acara tersebut, ya kan, sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Karena tahlilan itu makanya
Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menganggap tahlilan itu sebagai bid'ah? Karena memang ya itu tadi, dari hadis Rasulullah sudah menjadi salah satu sandaran ya, landasan kenapa kita mendoakan. Ya tahlilan itu kan isinya doa, zikir yang dimaksudkan, yang diniatkan untuk orang yang telah meninggal. Nah, itu salah satu caranya, wasilah untuk mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Jadi tradisi tahlilan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, ya kan? Di sini siapa coba yang mau ketika nanti sudah meninggal didoakan oleh keluarga atau teman-temannya? Pasti semua mau kan? Nah, oleh karena itu makanya mulai dari kita yang membiasakan diri untuk mendoakan keluarga atau orang tua yang sudah meninggal, itu harus dibiasakan ya. Atau tadi mengadakan tahlilan rutin misalnya setiap malam Jumat ya, itu salah satu caranya. Lanjut, yang menyangkut beriman dengan hari akhir adalah iman kepada hari kiamat. Ya, hari kiamat itu adalah hari hancurnya seluruh alam semesta bumi dan seluruh alam raya beserta makhluk yang ada di dalamnya akan binasa, akan musnah semuanya, ya. Tersebut dilandasi dengan firman Allah Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 4. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, namun tidak seorang pun yang mengetahui waktu terjadinya. Ya. Ini juga ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 187. Jadi kita harus percaya hari kiamat, tapi kita nggak pernah tahu kapan hari kiamat itu ada, kapan hari kiamat itu akan terjadi, ya. Manusia itu cuma diberitahu tentang tanda-tanda hari kiamat aja, ya. Supaya apa sih? Supaya kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan sampai Nabi pun, ya, Rasulullah pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi itulah kenapa makanya kita harus terus memperbaiki diri selama Allah masih memberikan kita kesehatan dan kehidupan di dunia ini, ya. Nah, karena ada tanda-tanda kiamat, maka kita bahas di sini. Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama tanda kiamat sugro atau kecil, yang kedua tanda kiamat kubro atau besar, ya. Apa aja sih? Yang pertama, kalau tanda kiamat sugro adalah seorang budak wanita yang telah melahirkan tuannya. Yang kedua, penggembala unta berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang ketiga, pendeknya waktu. Pendeknya waktu itu merasa kayak waktu kok cuma sebentar ya, dalam satu hari itu kayak udah malam lagi atau udah pagi lagi. Nah, itu salah satu contoh pendeknya waktu. Nah, itu berarti kalau kita sudah merasakan itu sudah menjadi salah satu tanda kiamat sugro. Terus yang keempat, munculnya berbagai fitnah dan bencana. Iya. Sudah sering kita rasakan dan kita ketahui juga bahwa sudah banyak banget ya, khususnya di negara Indonesia sendiri, bencana alam ya, bencana yang disebabkan oleh kerusakan dari tangan manusia itu udah banyak banget dan udah sering terjadi, bahkan hampir di seluruh dunia ya. Di bumi ini sudah pernah mengalami bencana yang tsunami, yang banjir bandang, yang gempa bumi, pokoknya semua sudah kita rasakan, dan itu sebenarnya menjadi salah satu tanda kiamat sugro. Kemudian ada juga banyaknya pembunuhan, perzinahan, dan kefasikan. Semakin banyak orang yang dikit-dikit membunuh sesamanya, kemudian maraknya perzinahan yang seperti dilegalkan. Nah,
Itu menjadi juga salah satu dari tanda kiamat sugro. Kemudian apa sih tanda kiamat kubro? Tanda kiamat kubro yang pertama adalah keluarnya Dajjal, ya. Kedua, turunnya Nabi Isa. Ketiga, terbitnya matahari dari barat, ya, yang biasanya matahari itu terbenam di barat, tapi ini terbit dari barat. Kemudian hadirnya Imam Mahdi, lalu munculnya dabah atau hewan yang merusak, dan bertiupnya sangkakala. Ini tanda-tanda kiamat kubro. Lalu yang bersangkut paut juga dengan beriman pada hari akhir, yaitu iman pada hari kebangkitan, mahsyar, dan sirat. Ya, iman kepada hari kebangkitan adalah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Kemudian Allah kumpulkan mereka pada satu tempat untuk melakukan perhitungan amal. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Kebangkitan manusia ditandai dengan adanya tiupan sangkakala. Yang kedua, setelah itu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk ditimbang amal baik dan buruknya selama di dunia. Quran surat Qaf ayat 44, Yunus ayat 30, Ibrahim ayat 21, dan Yasin 65. Itu semuanya mengkisahkan tentang perjalanan setelah ditiupnya sangkakala. Nah, kalian bisa langsung buka surat-surat tersebut, ya. Kalau bisa tadi surat yang sudah ustazah tulis dan ustazah sebutkan, kalian langsung cek untuk benar nggak sih ini, nah, atau oh ternyata begini yang dimaksud. Nah, itu kalian cek sendiri di Al-Quran kalian. Kemudian setiap manusia akan diberikan buku yang berisi catatan amal perbuatannya selama di dunia. Orang yang menerimanya dengan tangan kanan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Jadi kalau misalkan nanti di akhirat nanti kita terima catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan, otomatis itu kita menjadi cikal bakal ya, atau yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, cikal bakal penghuni surga. Amin, ya. Sedangkan yang menerima dengan tangan kiri atau dari balik punggungnya, maka ia akan menyesal dan menerima siksaan. Itu tandanya, ya. Mulai dari kita nerima amal perbuatan kita dengan apa nih? Tangan kanan, tangan kiri, atau dari balik punggung, itu sudah menandakan kita itu sebenarnya akan ke surga atau ke neraka. Dari situ sudah bisa diketahui. Kemudian amal baik dan buruk manusia akan ditimbang sebagai keputusan terakhir. Apakah ia akan masuk surga atau neraka? Nah, setelah kita terima amal buku catatan kita, itu tuh akan ditimbang, ya. Kira-kira beratan mana nih? Baiknya atau buruknya? Nah, setelah melalui proses selama di padang mahsyar tadi, umat manusia akan melewati yang namanya sirat. Ya, sirat apa? Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka, ya. Sebagai satu-satunya jalan menuju surga, kemampuan menyeberanginya juga disesuaikan pada amal perbuatan selama di dunia, ya. Jadi kalau kita udah lewatin semua proses yang tadi selama di padang mahsyar hingga ditimbang amal baik buruk kita, udah lanjut ke perjalanan, yaitu sirat, ya. Sirat itu jembatan yang ada di atas neraka. Nah, kalau kita bisa menyeberangi sirat itu berarti kita masuk surga. Tapi kalau enggak berarti kita nyemplung ke bawah. Nyemplung ke bawah itu tandanya ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ya selanjutnya yang keempat, iman kepada surga dan neraka. Jadi untuk beriman kepada hari akhir kita harus meyakini 4 cabangnya, ya. Cabang dari apa sih keyakinan hari akhir itu? Yang pertama, kita yakin dengan adanya siksa dan nikmat kubur. Itu yang paling pertama. Yang kedua, yaitu kita percaya bahwa nanti akan ada hari kiamat, ya. Hari kiamat itu hari hancurnya seluruh alam jagat raya dan beserta makhluknya, ya, semua.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi kita beriman kepada proses perjalanan kita menuju surga dan neraka, ya, mulai dari mahsyar, hisab, mizan, ya. Hisab itu hari perhitungan amal manusia, mizan itu hari pertimbangan amal manusia, ya. Itu semua akan dilewati sebelum menuju ke surga dan neraka. Nah, yang terakhir itu kita iman kepada surga dan neraka. Nah, jadi kalau misalkan manusia tadi udah berada di padang mahsyar, kemudian sudah berjalan di atas sirat, tahap terakhir adalah menuju salah satu tempat antara surga atau neraka. Surga dan neraka itu tempat terakhir yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir dari perjalanan manusia, ya. Jadi akhir perjalanan kita sesungguhnya adalah antara surga atau neraka. Surga adalah tempat tinggal kebahagiaan yang terdapat segala kenikmatan dan keindahan yang tidak pernah terbayangkan di dalam angan dan perasaan manusia, ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa senang berada di puncak gunung, kalian merasa senang berada di pinggir pantai, kalian merasa senang berada di manapun tempat di dunia, itu akan kalah dengan nikmatnya di surga, ya. Jadi nggak bisa dibayangin, ya. Masya Allah, pokoknya lebih nikmat, lebih indah, ya. Semua kebahagiaan ada di sana. Quran surat Muhammad ayat 15. Yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ya, surga hanya untuk orang-orang yang beriman dan taat, ya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Sedangkan nikmat teragung bagi penduduk surga adalah saat mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Itu nikmat yang tiada tara, ya. Nikmat yang sesungguhnya nikmat adalah ketika penduduk surga, penghuni surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sedangkan waktu seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada amal kebajikannya. Jadi kita selama ini di dunia beribadah, berzikir, ya, selalu menaati perintah Allah, itu kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu zat yang maha agung, ya, pencipta seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita belum pernah tahu. Dan jangan pernah membayangkan hal itu. Karena sejatinya kalau memang kita termasuk dari hamba Allah yang taat akan perintahnya, insya Allah di surga nanti akan diberikan nikmat yang paling indah, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi untuk waktunya itu tergantung. Berapa lamanya itu tergantung dengan kebaikan amal kita selama di dunia, ya. Tapi yang jelas sudah bisa masuk surga itu sudah alhamdulillah, sudah nikmat banget. Apalagi sampai bisa melihat zat yang maha agung. Masya Allah, ya. Semoga kita menjadi salah seorang yang bisa menikmati kenikmatan terindah itu, ya. Ya, kemudian neraka. Neraka adalah tempat tinggal sebagai balasan bagi orang-orang yang senantiasa mengisi kehidupan dunianya dengan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kebalikannya dari surga. Kalau surga adalah tempatnya kenikmatan dan segala kebahagiaan ada di sana, sedangkan neraka ini adalah tempat yang penuh dengan siksaan yang amat-amat pedih, ya. Kalau kamu pernah merasakan betapa sakitnya terbakar, kalau kamu pernah merasakan betapa panasnya terpapar sinar matahari, neraka akan lebih dari itu, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Jadi neraka itu benar-benar tempat penuh dengan siksaan, ya. Penuh siksaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang selama hidupnya di dunia tidak memperdulikan
perintah Allah, mengabaikan perintah Rasulullah, mengabaikan ajaran-ajaran dalam kitab Allah. Ya, jadi neraka ini adalah balasan untuk orang-orang yang seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Setiap orang yang masuk neraka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih akibat dari perbuatannya selama di dunia. Ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, silahkan dicek. Dan penjelasan terakhir yaitu penjelasan bait ke-29. Bagian bait ini, bait ke-28, merupakan bagian akhir atau bab penutup ya, yang menjelaskan persoalan tentang akidah yang telah dijelaskan pada bait-bait sebelumnya di atas, yaitu bait ke-5 sampai ke-28 yang wajib diyakini, ditaati, dan dilakukan oleh setiap mukallaf. Jadi kalau kita review syair bait ke-5 sampai bait ke-28 itu adalah akidah pokok yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, ya. Mulai dari kita percaya dengan 10 sifat wajib bagi Allah, ya. Jadi kalian sudah tahu kan, sifat wajib, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat mustahil Nabi, sifat wajib Nabi, sifat jaiz bagi Nabi, itu wajib kita percayai. Kemudian 25 Nabi, 10 malaikat beserta tugasnya, dan kitab-kitab Allah, ya, kita wajib mengimani. Juga ini yang terakhir itu beriman kepada hari akhir yang mempunyai cabang atau kaitannya dengan 4 hal. Yang pertama tentang siksa dan nikmat kubur. Yang kedua tentang hari kiamat, yaitu hari hancurnya dunia, seluruh alam jagat raya ini. Yang ketiga tentang mahsyar, hisab, dan mizan. Yang terakhir yaitu surga dan neraka. Itu semua terangkum dalam rukun iman yang 6, ya. Tapi dijelaskan secara lebih mendalam lagi di persoalan akidah ini, ya, di pembahasan kita. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, kata-kata dalam penjelasan, Ustazah mohon maaf. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari Ustazah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.